salam kenal Om, yang belum kenal dengan saya Joni dari Departemen Keanggotaan Om. Bagi untuk member-member yang baru, salam kenal. Mungkin baru kali ini kita tatap muka. Selamat sore Om Ketum, selamat sore Om Rizky, selamat sore Om Herdi. Siapa lagi Om Ketum ini yang dari Pengnas Om? Ada lagi ya? Belum ada yang join lagi ya? Kasih ya, kayaknya Om Yuki sama ini aja. Ada Om Erdi ya sama Om Herdi ya. oh ya, oke. Om Petir mewakili dari Depora ya Om ya. Ya. Ini. Assalamualaikum. Salam. Sementara saya Untuk buka awal perkenalan dari mantalnya dan membernya Depora Om Petir. Oke, Om Joni dari saya dulu ya. Saya Yogi Sampurna, biasa dipanggil Petir sama teman-teman di Pengnas. Kebetulan saya ketua chapter Depok sama merangkap di Pengnas, jabatannya Humas. Ya sementara mungkin itu aja. Mungkin lebih ke teman-teman yang lain, mungkin saya perkenalkan dari gimana Om Joni? Saya dulu satu chapter semua apa gantian sama Om Dimas? Mendingan kalau biar satu chapter aja Om. Oke. Om Dimas izin aku duluan ya. Monggo, silakan. Oke, sekarang mungkin dari sini yang bisa dari teman-teman Depok yang ada Om Angga udah masuk ya Om Angga? Ya. Nah, saya dari Depok nih Om Angga silakan memperkenalkan diri Om Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga dari Depora menjabat sebagai sekcap. Kegiatannya apa Om? Biar bekerjanya di mana? Apa bidang apa Om? Oke. Saya kerja di Kementerian Kelautan. Sekarang lagi WFH. Mungkin itu aja Om kegiatannya. Oke. Rumahnya di mana Om Angga? Rumah di Sawangan. Oke, yang mau ke Sawangan silakan mampir. Silakan mampir Om. Kalau yang Sawangan. Oke, lanjut. Setelah Om Angga, Om Gigi boleh silakan Om Gigi. Ya, terima kasih Om Tir. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Depora sebagai kabit kegiatan. Saya bekerja di developer. Sekarang lagi WFH nih udah 2 minggu. Rumah di Cinere. Yang lewat-lewat Cinere bisa mampir gitu. Cinere dekat Ampri ya? Ah ya, sebelahan tuh. Dekat. Oke, Om Gigi. Abu mertua tuh. Oke, Om Gigi. Om Kijong monitor Om Kijong. Om Kijong. Sorry Om. Oke Om Kijong silakan memperkenalkan diri Om dari Depok Om. Lanjut Om. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Saya Reza Rahman dari Depora. Panggilan di Piwan Kijong. Saya tinggal di Cibubur. Untuk saat ini saya lagi WFH. Udah pusing, udah hampir 2 bulan. Kegiatan kerja di plantation di perkebunan di bagian engineering, spesialis di welding inspector sama piping engineer Om. Terima kasih Om. Oke, Om Kijong terima kasih. Lanjut Om siapa nih yang belum nih? Om Ardi, silakan Om Ardi, silakan. Bentar Om. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi nge-grab ya. Maaf sambil nyetir. Perjalanan pulang. Saya Ardi Om dari Depora. Sambil nyetir perjalanan pulang dari Pulau Gadung ke Depok. Hari ini seminggu udah mencoba masuk Om. Supaya nasi tetap ngebul Om. Apa dapur tetap ngebul. Jangan orang rumah Om. Kerjaan sehari-hari saya wira swasta Om. Jadi harus tetap ngebul Om. Itu aja Om.
Kalau mau main ke Depok, rumah saya di zona Kayangan Depok Om, di Juanda di Depok Om. Lanjut Om Yogi. Oke, terima kasih Om Ardi. Silakan Om Edi, lanjut Om Edi. Sambil jalan hati-hati. Lanjut Om Edi, silakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Daryanto, biasa dipanggil Edi. Saya tinggal di Jalan Raya Krukut di sekitaran Limo Depok. Saya untuk sekarang ini lagi jadi pengangguran Om, udah hampir 2 bulan. Sebelumnya biasa pengusaha jualan kuliner, cuma kena PSBB ini udah hampir 2 bulan ini ya jadi pengangguran. Oke, itu aja. Kenal dari saya Edi. Saya kembalikan ke Om Yuki. Oke, terima kasih Om Edi. Lanjut sekarang giliran Om Hendra. Lanjut Om Hendra, silakan Om Hendra memperkenalkan diri dari mobil. Pelan-pelan, hati-hati. Siap Om, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendra, member baru di Depora, baru menginjak beberapa bulan. Aktivitas sekarang kerja di logistik Om, di transportasi. Ini berhubungan dengan kontainer Om. Jadi kegiatan sekarang WFH-nya cuma seminggu masuk 2 kali Om. Itu dilanjut salam kenal untuk semuanya dari Douglas, dari Pengnas sama Depora ya Om. Terima kasih, lanjut Om Yuki. Oke, terima kasih Om Hendra. Lanjut sekarang tinggal mungkin yang terakhir nih ya, Om Raka. Silakan yang baru masuk, Om Raka. Silakan Om Raka memperkenalkan diri. Dibuka dulu, nah Om Raka mute-nya Om, mute. Siap. Oke, silakan Om Raka. Udah kedengeran Om? Kedengeran Om. Kedengeran. Assalamualaikum Om, salam kenal. Waalaikumsalam. Siap. Member baru juga dari Depora. Aktivitas usaha usahanya di perumahan. Bikin rumah ya Om? Ya Om Joni, usahanya di perumahan. Cuma kondisinya sekarang ya kayak gitu, orang lebih mikirin perut ketimbang beli rumah. Ya suka dukanya yang namanya orang usaha ya Om. Insya Allah ada hikmahnya semuanya, diberi kelancaran. Salam kenal untuk Om Wahyu, Om semua yang mungkin belum pernah ketemu langsung. Kalau Om Joni udah ketemu langsung soalnya. Ya begitu aja. Om Yugi, terima kasih udah diperkenalkan. Oke, terima kasih Om Raka, tetap semangat. Oke Om Joni, kayaknya dari Depok udah semua, tinggal nunggu Bencap tuh. Tadi Bencap baru masuk rumah. Mungkin saya serahkan ke Om Joni, lanjut teman-teman dari Douglas. Ya. Terima kasih Om Petir, terima kasih member Dewanar Depora atas perkenalannya. Sekarang silakan Ketua 12 Om Dimas yang ganteng, silakan diperkenalkan membernya Om. Kalian dengan ketuanya Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Om Wahyu, Om Joni, Om Herdi, Om Rizky, dan juga dari Depora Om Yugi, terus Om Gigi, Om Angga ya. Jadi dan member-member lain, dan juga di sini Douglas baru ada 2 member yang bergabung, dan Marsalnya baru ada saya, Om Catur sama Om Omen. Mungkin nanti yang lain menyusul, mudah-mudahan bisa ikut join meeting kopdar Zoom sore ini gitu ya. Baik, saya mulai dari saya. Jadi saya tinggal di Villa Dago Pamulang. Mungkin yang melintas area sana bisa colek-colek gitu kan, mampir ke tempat saya. Cuman biasanya saya ada di rumah Sabtu atau Minggu gitu. Jadi
Kalau hari-hari kerja karena buruh sawah, jadi adanya di sawah setiap Senin sampai Jumat gitu kan. Kebetulan saya di di SCBD di Gedung Distrik 8 bergerak di bidang pembiayaan ekspor. Jadi om-om di sini kan tadi backgroundnya banyak yang pengusaha nih, tapi khusus kalau yang memang ada orientasi untuk ekspor, lah nanti kita biayai gitu kan. Dapat bunga yang cukup kompetitif karena kami pemerintah, jadi lembaga pemerintah yang khusus untuk ekspor gitu kan, pembiaya ekspor. Mungkin dari saya itu, jadi sementara saya di Douglas menjabat sebagai ketua, dan silakan para Marsal yang saat ini ada, Om Catur diawali untuk memperkenalkan diri, silakan Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk jajaran Pengnas, Om Wahyu, Om Rizky, Om Herdi, Om Joni, serta mungkin Om Yudi, senang sekali bisa ketemu ya, dan sobat-sobat dari Depora maupun dari Douglas. Senang sekali sore ini kita bisa join Zoom. Terima kasih nih inisiatifnya dari Pengnas untuk bisa ketemu Marsal dan member semuanya, sehingga kita bisa temu kangen lah gitu ya. Sudah lama nggak touring bareng, sudah lama nggak kopdar gitu kan. Tapi kita bisa silaturahmi walaupun lewat online. Ya, masa-masa penantian yang cukup berat tentunya ya. Karena di kondisi yang seperti ini kita sama-sama nahan diri untuk nggak ketemu, walaupun kadang-kadang kita masih sering curi-curi waktu tuh untuk bisa ketemu, berbagi kaos atau kopdar kecil-kecilan gitu. Ya, saya sendiri di kegiatan dan otomotif, Om, salam kenal semuanya. Mungkin beberapa sobat di Depora, walaupun memang terlahirkan di waktu yang sama ya, sama-sama waktu itu tetapkan di Anyer, kemudian juga kebetulan tahun ini juga sama anniversary-nya, anniversary ke-7 gitu dengan kantor saya di MD Media, kebetulan di Telkom Group. Lebih banyak di aktivitas event, organizer, digital media gitu, beberapa pekerjaan-pekerjaan Telkom Group yang kita handle internal maupun eksternal. Mungkin sementara itu Om, saya juga senang sekali nih bisa bergabung di P1ers, beberapa sahabat akhirnya ketemu juga di sini gitu ya, yang dulunya sempat ketemu main motor atau mungkin ketemu justru main golf atau mungkin ketemu di pekerjaan, akhirnya ketemu juga di sini. Senang sekali bisa ketemu om-om sekalian. Ya mudah-mudahan di anniversary kita dengan DPK nanti kita bisa sama-sama susun acara, walaupun dalam konteks nggak harus ketemu gitu. Anniversary-nya mungkin bisa kita buatkan acara-acara online, yang penting meriah dan tetap hadiah gitu. Rasanya itu Om, dari saya, dari Douglas. Monggo Omen, dilanjut Omen. Silakan Omen, makasih Om Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain bisa kembali bersama Omen di sini di frekuensi yang sama dari dulu. Saya di Douglas, salam kenal untuk yang baru kenal. Selamat sore Om Prajaka. Belum pernah ketemu dengan Om Prajaka. Om David ya? Iya. Kemudian om-om yang dari Pengnas, luar biasa, tetap semangat teman-teman dari Pengnas. Om Herdi ini yang dari mana paling jauh Om Herdi? Selamat sore Om. Di sana udah buka ya Om ya? Ya, dan teman-teman dari Depora, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat di saat kondisi yang sekarang ini. Kangen rasanya, sudah lama kita belum berjumpa. Apalagi saya ada di Douglas, tapi
rumahnya di Tirtayasa. Jadi jarang sekali untuk benar dengan teman-teman Douglas. Iya. Jadi untuk rencana ke depan, mangga saya ikut nyimak. Itu saja mungkin. Untuk di Marsal saya bagian apa ya Om Dimas? Saya lupa. Saya kemarin soalnya minta di bagian yang tidak terlalu sibuk karena kita juga kan sekarang lagi ini juga ya sibuk juga kegiatan lain. Ya. Kalau pekerjaan mungkin ya samalah dengan Om Angga abdi negara untuk tinggal tadi sudah di Tirtayasa. Mungkin itu ya Om. Silakan yang lain sudah ada Om Irfan nih sudah ada. Silakan Irfan. Jadi tadi kalau Om Catur bergerak di bidang entertain, kalau Om Omen ini dia ada organisasi sosial yang saat ini lagi lagi mulai dikembangkan ya Omen ya. Jadi keluar gitu. Jadi ya Om. Kebetulan di Marsal Douglas juga sebagai kabit sosial jadi cocok gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa bersinergi ke depannya dengan keluar ya Omen. Siap Om. Men, aku silakan Om Irfan dari Marsal yang baru bangun nih kayaknya matanya masih semblop nih. Habis buka tuh Om Irfan habis buka tuh kayaknya. Ayo Om, silakan Om, perkenalan diri Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Haji. Saya Om Irfan. Halo Om. Belum pernah ketemu nih Om. Perkenalkan Om ya, member baru Om. Sebagai PLT logistik Om. PLT mantap juga. PLT Wali Kota Medan ditangkap. Om Kecap. Siap. Ada siapa aja Om Kecap? Oh, ini Marsalnya, pakai handphone ya? Kalau handphone space-nya dikit. Ada Om Catur, Omen, yang lainnya ada Om Prajaka, ada Om Rio. Yang lainnya masih on the way kayaknya. Siap. Oke Om Kecap, dilanjut Om Kecap. Iya, kelihatan Bang. Apa biasanya kegiatannya Om? Biar teman-teman tahu Om. Kegiatan karyawan Om. Karyawan freelance Om. Terima setoran ya? Iya Om. Tinggal di mana Om? Antar jemput setoran. Saya tinggal kebetulan kalau kota itu Depok Om. Cuma masuk tetap di Douglas. Mau ke Depok nggak? Gimana Om? Kebetulan udah ketua chapternya tuh Depok. Mau ke Depok nggak tuh? Ya Om JH. Om Petir. Halo Om Irfan, apa? Ya siap. Menerima nggak Om Irfan nih kalau pindah nih? Om, kalau di Piwan itu di mana aja sama. Saya udah pernah berapa chapter ya sama aja, sama-sama enak kok. Benar Om. Yang penting satu bendera Om ya. Ya betul. Om Peter pindah kemana aja Om? Saya Patriot pernah, Bora pernah. Ini sekarang di Depora. Abis ini entah kemana. Kalau pindah, kalau besok rumah pindah Serpong, pindah lagi Douglas. Gampang aja, nggak usah pusing. Yang penting masih di Piwan. Betul. Udah sering mutasi ya Om Peter nih. Assalamualaikum Om Rektor, Om Bakti, Assalamualaikum, baru gabung. Waalaikumsalam Om Petir. Om Ya, silakan dilanjut Om. Lanjut. Kenal. Om Bakti. Lanjut Om Dimas. Om Irfan udah siap. Ini kebetulan ada member baru nih Om Rio sama Om Prajaka. Om Rio dulu, silakan Om Rio memperkenalkan Om Rio. Om, salam kenal Om. Ya Om. Ya gitulah kita nyari-nyari sibukan Om. Samalah kita juga masih nyawa kebetulan, jadi mau nggak mau harus ngantor. Kalau untuk ini Piwan kebetulan kita cari sibukan Om untuk weekend Om. Kita udah bosan ke Puncak Manganyar dulu. Coba tahu ada jalan-jalan lebih jauh lagi. Rumah di Serpong. Nah, mungkin itu aja sih Om. Lanjut lagi Om. Beok cukur Om. Om Rio bergerak di bidang apa Om? Di asuransi Om. Ini Bewok udah dari sejak awal Om.
Oke, baik Om Rio, makasih Om Rio. Beli tahu. Siap, Om Rio terima kasih. Om Rio ini Siap Om Dimas. Sinarmas ya Om ya. Iya Om. Nanti bisa jadi sponsor nih kalau ada kegiatan-kegiatan nih, mudah-mudahan Sinarmas nih. Siap Om. Silakan Om Prajaka dilanjut Om, memperkenalkan diri Om, member terbaru dari Douglas nih. Silakan Om. Halo Om semua, selamat sore. Saya Prajaka, nomor yang baru. Paling gede mungkin angkanya 6525, kemarin Om Joni kasih info. Katanya tidak melalui prosedur formal karena COVID, jadi ini berkah COVID saya langsung dapat nomor. Istimewa. Terima kasih Om Dimas, Om Joni, Om Irfan. Saya pertama kali kenal itu sama Om Irfan, ke tempat ke rumahnya dikasih pendesnya itu sama kalender ya Om ya. Siap Om. Suaranya. Saya di Atmajaya bantuin rektor untuk urusan kemahasiswaan dan alumni Om di Atmajaya. Sekarang Om Rio kalau di rumahnya saya di seberangnya nih kayaknya. Om Rio di Icon ya? Ya Om, benar Om, di Icon Om. Di seberang rumah Om ini. Cuman belum pernah ketemu ya Om. Oke, kapan janjian nanti. Dimas, thank you. Siap Om Prajaka. Jadi Om Prajaka ini dosen, kalau Om Bakti ini rektor nih. Jadi dosen ketemu rektor nih, cocok. Om Bakti di mana Om? Medan tapi deh. Rektor di Medan dia. Kampusnya apa lupa saya. Terima kasih Om Prajaka. Untuk waktu saya kembalikan ke hostnya Om Joni. Silakan Om, dilanjut. Om Joni, izin Om, itu bendara chapter saya baru masuk Om, Om Tri Tata. Silakan Om Tri Tata, sorry Om Joni. Siap, silakan Om Tri. Perkenalkan Om Tri. Nggak dikasih kenalan, duitnya macet Om. Om Tri, silakan Om Tri. Silakan Om Tri. Silakan Om Tri. Nggak usah ngitung duit dulu. Kayak udah mau laporan keuangan aja Om. Itu belum masuk Om Tri suaranya. Masih kemut kayaknya. Masih kemut. Kalau nggak laptopnya yang murah itu biasanya kalau suara nggak mau keluar itu. Iya. Headsetnya atau headsetnya? Pak, itu laptopnya yang bagus, jangan yang 3,5 juta. Malu-maluin aja. Padahal kas sudah 1 M. Udah belum? Masuk belum? Kas 1 M tapi laptopnya rusak. Jangan-jangan nggak bisa pakai laptop lagi nih, pura-pura aja nih. Aduh. Jangan petir. Sabar. Puasa nih. Udah pakai HP aja, udah. Pakai laptop nggak kena, udah. Belum ilmunya belum cukup. Apa belum lunas tuh cicilan laptopnya? Tulis chatting aja lah. Pura-pura ngomong terus nulis chatting. Om Tri, itu apa headsetnya dilepas aja, cabut. Headsetnya cabut coba. Untuk uang gajian Kecap belum dapat tuh. Untung nggak ada sekjen Om Bakti, untung nggak ada sekjen nih. Kalau ada sekjen habis sini. Coba. Kemarin dari chapter belum habis itu. Coba tes suara. Coba headsetnya dilepas aja cabut. Headsetnya dilepas, laptopnya ditutup, pulang, udah. Ya. Jam kali Om Petir ya. Nggak bisa Om Tri itu device di komputernya harus Om rubah dulu itu Om. Kalau ini Om lepas aja itu headset, terus Om rejoin aja Zoom-nya. Om Angga kalau mau ngebully udah lanjut aja, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Ngebully nggak tega Om, saya jadi sedih lihatnya. Ini saya lagi dibilang laptopnya, bukan laptopnya yang murah, mereknya Dor itu, kalau nggak Dol yang 3,5 juta. Kalau laporan keuangan kayak banyak banget uang kasnya, tapi laptop rusak. Udah pakai HP aja. Om Angga fotonya tumben ini. Biasanya laptop gimana ini? Belum. Oke, Om Joni sambil nunggu Om Tri Tata, mungkin lanjut Om Joni. Ya Om, silakan Om. Ya, Om nyalain laptop gimana Om? Oh ini dia.
Sambil menunggu Om Tri ya Om ya, kita lanjut. Silakan dari Medan dulu nih, Om Ketua, silakan perkenalkan Om, biar yang member dari Depora sama 12 biar kenal dengan Om Rektor nih dari Kebagian ya. TGC. Udah bisa bicara nih. Silakan Om. Silakan Oke. Om Bakti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bakti Setiabudi dari TGC Medan. Kebetulan dipercaya sebagai ketua chapter. Salam kenal dengan tim Douglas yang dikomandani Om Dimas ya. Ya, Mana belum, Om Dimas? Om Dimas. Om Dimas, ya, salam kenal untuk semuanya. Kalau dari Medan turun lewat ke Douglas, boleh mampir kan Om? Silakan Om Bakti. Berarti mampir Iya. Boleh dulu mampir aja, Om, silakan Om. Yang penting menghindari sekjen aja. Kalau Masuk barang tuh. Mana dia? Nggak masuk, dia lagi buka bersama. Oh iya ya. Mumpung Mungkin sekjennya itu lagi nggak aja. ada. Ya ya, mumpung nggak ada kita bully aja rame-rame. Bully Tapi bully kan aja. rekamannya nanti kita Kasih. kirim ketum. Iya, itu bully sekjen itu nggak dosa kok. Bully sekjen itu nggak dosa. Siap. Oke, mungkin gitu aja dari Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bakti, Ketua dari TGC Medan. Silakan Om Herdi. Perkenalkan Om Herdi. Memperkenalkan untuk member Douglas sama Depora. Om Herdi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal untuk sedulur Douglas dan Depora ya. Kalau untuk ketuanya sih udah kenal Om Dimas, Om Rudi, Om Petir. Yang lain yang belum kenal, salam kenal Om. Saya Om Herdi Om. Kebetulan ada di Pengnas dan di chapter Nusa Kambangan Om. Silakan. Mungkin itu bisa dilanjut Om Joni. Terima kasih Om Herdi, Ketua dari Cilacap, Nusa Kambangan. Silakan Om Rizky Ali dari Tirtayasa Om. Perkenalkan Om dari Pengnas. Halo Om semua, dari Douglas dan dari Depora. Ada dari beberapa member saya sudah kenal, baik dari Depora maupun dari Douglas. Perkenalkan, kalau saya Rizky dari chapter Tirtayasa. Saya juga di Pengnas juga di kegiatan di bawah Om Agus Ketda. Kerjaan saya karyawan swasta Om. Jadi nanti kalau Om kebetulan melintas di area Cilegon Merak, boleh kontak saya Om, atau kontak Om Joni juga boleh. Kita ngopi-ngopi kalau sudah PSBB-nya longgar ya Om ya. Silakan Om, dilanjut Om. Asal sore-sore ya Om Rizky ya. Oh, mau sore, malam, pagi siap kalau saya. Oh iya. Om Joni monitor Om Joni. Kode. Yang baru bergabung ada Om Aang ya. Om Aang, silakan Om Aang. Om Aang. Halo Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Om, baru nyampe Om. Lanjut dulu aja Om. Baru nyampe Macul ini. 1, 2, 3 tes. Kalau suaranya masuk nggak nih? Om Tri udah masuk tuh, Om Joni. Masuk. Silakan Om Tri. Alhamdulillah. Silakan Om Tri. Ya, salam kenal. Apa nih? Saya dari Depora. Balik ke selera awal pakai handphone akhirnya Om ternyerah Ya masuk. Ya, ini saya pakai handphone.
Habis dibully mulu nih sama kecapnya nih. Saya dari Depora, tinggal di Cinere, jabatan nanti ngomong sementara ada yang baper lagi nih, jabatan bendahara chapter, kegiatan jadi kuli ya, nyangkul lah gitu, buat fondasi sama nokok besi lah. Sekian dari saya, salam kenal buat semuanya. Begitu Ketum Om Joni, Om Omen. Makasih Om Tri. Silakan Om Ketum untuk ujangannya apa nih untuk program-program kita nih Om Ketum setelah PSBB Om Ketum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada om-om dari Depora dan Douglas yang sudah bergabung di program Meet the Marshal untuk sore ini. Mohon maaf nih saya lagi nyambi sambil oprek-oprek supaya Zoom-nya muncul di Instagram, belum berhasil. Kemarin dengan YouTube udah berhasil. Karena saya lagi penasaran untuk pakai Instagram karena followers kita di Instagram kan lebih banyak dibandingkan di YouTube. Ya, jadi program ini mungkin Om sudah semua mengikuti. Ini udah episode ke-7 ya berarti ya, ke-7. Kita sengaja untuk memperkenalkan para marshal ke para anggota dan juga kepada para pengurus Nusantara gitu kan. Nah, ya tujuannya kita berharap sebenarnya kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita punya channel seperti ini yang bisa kita buat untuk meet up secara online gitu. Harapannya adalah kita bisa nantinya menjadikan menjadikan ini sebagai kebiasaan gitu ya, karena kalau kita bertemu secara langsung kan kita butuh effort lah, tapi kalau kita punya media ini kita bisa bersilaturahmi walau secara online. Dan sebenarnya saat ini kita lagi kebetulan ada yang kontak dan kita masih nunggu keputusan. Ini akan menjadi ada sponsornya sebenarnya. Kemarin saya dikontrak oleh Kompas Gramedia ya, grup Kompas Media Group, dia pengen ngajakin kita berzoom ria dan mereka menyiapkan pembicara atau untuk pengisi narasumbernya tentang berbagai macam topik. Nah, kemarin rencananya salah satu topiknya tentang keuangan. Jadi mengelola keuangan. Nah, ini cuma belum deal, mereka lagi gather sponsor juga. Nah, cuma kemarin saat ini yang sudah deal itu tentang fee ya. Fee yang mereka minta 50 P1ers untuk ikut di Zoom-nya nanti, minimal gitu ya, 50 P1ers. Nah, ada semacam fee lah, saya sih masih bernegosiasi, offering mereka 150.000 per peserta gitu kan, untuk ikut satu jam Zoom. Tapi ya saya lagi mencoba menaikkan harga, kalau bisa jangan 150 lah. Kalau 150 untuk bayar kuota internetnya aja nanti udah habis kita kan. Gitu kan. Kalau kita ikut di WiFi mungkin menggunakan WiFi mungkin masih bisa save ya. Lumayan lah dapat 1 jam 150.000 gitu kan. Nah, jadi intinya gitu Om. Jadi saya juga sudah komunikasi dengan beberapa narasumber untuk kita bikin nanti semacam sharing gitu ya. Kita bikin sharing untuk tidak hanya dialog seperti ini. Jadi mungkin kita punya teman-teman P1ers yang punya punya kompetensi ya, punya keahlian, bisa sharing ilmu. Ya tadi kan kayak Om Dimas bicara tentang pembiayaan ekspor. Ya bisa aja kita bikin materi nanti tentang pembiayaan ekspor gitu ya. Mungkin juga ada misalnya ada teman yang punya ilmu tentang
apapun lah ini yang bisa di-share untuk para Piwaners. Nah, itu idenya kita lagi coba. Tapi sementara ini untuk membudayakannya, mensosialisasikannya, kita bikin dulu nih program di Zoom yang namanya Meet the Marshal. Tapi nanti setelah ini mungkin kita akan bikin forum Piwaners sharing atau Piwaners sharing forum atau apalah namanya, yang intinya kita berbagi ilmu dan berbagi mungkin opportunity ya. Jadi maksud saya ingin memfasilitasi juga teman-teman yang punya bisnis, yang mungkin punya produk yang dia ingin sharing, silakan aja. Mungkin dia butuh mitra seluruh Indonesia gitu kan. Dia punya produk, pengen dijual, pengen punya jaringan pemasaran, ya bisa dimanfaatkan dengan forum ini. Nah, yang penting kan kita bicara nanti karena skemanya ada quote-unquote bisnisnya, bagaimana kontribusi ke organisasinya kan, minimal kasih apalah gitu kan. Door price atau ada semacam biaya ininya gitu kan, penggantinya. Teh kotak. Nah, minimal untuk beli teh kotak gitu atau sponsor nanti kan di endorse. Karena sekarang ini Om semua mungkin mengikuti ya. Ada perubahan paradigma, udah mulai ini sekarang ini dengan kondisi pandemi corona ini kan, orang akhirnya dipaksa untuk semua melakukan transaksi lewat online, dibiasakan gitu kan. Nah, ini udah terbiasa nih. Kita sedikit-sedikit online lewat Tokopedia, Shopee, atau Gojek, atau apalah kita pesan online kan. Nah, ini juga orang mulai beralih ke media-media online. Nah, ini mungkin suatu opportunity juga, kita harus menyesuaikan. Kita nggak tahu, ya sekarang ini akan sampai kapan nih situasi ini akan berlanjut. Tapi yang jelas, dengan kondisi ini kita diperkenalkan cara berkomunikasi yang baru, cara berinteraksi yang baru. Nah, inilah media-media yang kita coba explore juga. Kita jangan ketinggalan lah. Yang tidak bisa tergantikan kan cuma touring aja nanti kita. Masa touring lewat online gitu kan. Nah, touring tetap harus inilah gitu kan. Tetap kita tunggu waktunya aja. Ya kemarin kita sudah punya modus sih. Tetap bisa touring walau dalam kondisi pandemik. Yaitu bikin baksos. Baksosnya bawa mobil keliling-keliling kan. Itu kan setengahnya udah kayak touring. Itu sementara ini itu menjadi suatu model lah. Nah, tapi intinya itu Om semua. Ya, kita manfaatkan media yang udah kita create ini untuk kita coba mempererat silaturahmi kita, untuk kita bisa lebih saling mengenal satu sama lainnya. Karena selama ini kan media kita untuk bertemu itu kan Kopdarnas ya, untuk ketemu seluruh peserta atau touring-touring nasional. Selebihnya kan kita banyak di chapter-chapter sebenarnya kan kegiatan kita kan, yang mana anggota akhirnya hanya kenal dengan pengurus-pengurus chapternya, marsal-marsal chapternya. Tapi lewat media ini kita berharap kita bisa kenal dengan anggota dimanapun gitu kan, nggak hanya di chapternya. Nah, ya step by step kita akan coba lakukan lah. Kita lihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan. Nah, selain juga kemarin dari 6 episode yang sudah berjalan, kita juga selalu menyampaikan tentang harapan bahwa pengurus-pengurus chapter itu coba menjalin komunikasi, cek anggotanya. Nah, ini saya lagi nunggu sebenarnya form dari kegiatan ya, dari ketua 2 untuk standar pendataan anggota. Karena kita ingin tahu sebenarnya anggota kita itu ada nggak yang jadi korban, ada nggak yang PDP gitu kan, ODP atau apalah gitu kan. Nah, kalau nggak terkait penyakitnya, oke, aman. Nah, yang terdampak, ada nggak anggota kita yang terdampak dengan situasi sekarang gitu kan? Ya saya yakin banyak dari kita, kalau ngomong-ngomong kemarin kayak dengan Sriwijaya, hampir semua anggotanya terdampak karena banyak wira swasta ya, yang wira swasta yang akhirnya berhenti gara-gara dia situasi sekarang kan, nggak bisa beroperasi, nggak bisa berjualan, nggak bisa berbisnis. Nah, kita ingin coba petakan itu, karena saya yakin banyak di antara kita, kalau mungkin teman-teman pengurus monitor gitu ya, beberapa grup mengalami slowdown gitu ya. Ya, apa ya, misalnya mungkin yang jelas ada beberapa sharing yang menceritakan bahwa bisa jadi di awal-awal masih nyantai gitu kan. Nah, cuma kesini-sini ini kan semakin kita nih mantap-mantapnya bukan mantap dalam artian beneran gitu. Ini mantapnya makan tabungan gitu. Mungkin tabungannya yang ini udah semakin berkurang. Kalau yang mantap mindset nanti. Kalau yang aset.
Kalau yang apa namanya teman-teman yang punya pendapatan sebagai pegawai, mungkin aparat pemerintahan, mungkin masih ada income ya. Tapi kalau yang wira swasta, yang benar-benar harus tutup, dia nggak bisa, ya banyak kan teman-teman kita, kayak misalnya IO gitu, bisnisnya IO, otomatis stop lah, orang event nggak ada yang jalan. Gitu. Terus mungkin travel, gitu, mungkin sebagian besar juga stop karena nggak ada bisa. Mungkin yang agak berjaya sekarang mungkin logistik gitu ya, kurir gitu ya, karena alur transaksi itu tetap jalan walaupun dalam situasi seperti sekarang. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan Om semua. Pertama, jadi yang kedua ya intinya ya saya terima kasih kepada teman-teman Douglas Depora yang telah antusias untuk bisa mengikuti program ini, dan saya berharap nggak cuma ikut di program karena terkait chapternya tampil, tapi juga besok kalau ada waktu ketika chapter-chapter yang lain juga tampil, bisa ikut join juga. Karena dari sekian ini yang saya siap rutin dan saya hafal nih hanya Om Bakti nih kayaknya, walaupun chapternya nggak tayang lagi, dia dari hari pertama ikut terus nih. Jadi nanti mungkin kalaupun ada award harus dikasih nih Om Bakti ini, karena satu-satunya yang ikut. Tahu Pengnas kan memang kebanyakan ikut semua ya, tapi kalau chapter sebagian besar saya lihat rata-rata dia tampil hadir di Zoom pas chapternya aja. Setelah itu begitu chapternya udah nggak tayang lagi, dia juga nggak pernah muncul di Zoom gitu kan. Kalau Om Bakti saya apresiasi nih, walaupun dia kemarin kan ikut sampai ke 5 atau ke 6 karena ngejar kaos. Ini kaos sudah dapat pun masih tetap ikut. Masih mantap nih Om Bakti. Berarti ada yang lagi dikejar juga itu. Nggak tahu. Tapi kan saya hadir juga Om Ketum. Oh ya. Ya beda-beda tipis lah sama Mbak. Ya beda-beda tipis. Cuma kalau Om Tritata kadang-kadang silent ya, kadang-kadang nggak nampilin video, cuma jadi pendengar aja, jadi mendengarkan program. Terima kasih Om Tri. Jadi itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Silakan selebihnya kita berdialog Om. Kalau bisa, ayo kita sama-sama ya dalam situasi sekarang ini melihat peluang-peluang yang ada. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa saling bersinergi, bisa saling bantu ya. Karena sekarang ada satu gerakan yang sedang berjalan, orang-orang untuk saling tolong-menolong dengan membantu bisnis temannya, dengan misalnya temannya punya produk apa, punya bisnis apa, dibantu di endorse gitu kan, untuk dipromot gitu kan. Nah itu mungkin bisa kita lakukan juga gitu kan. Itu di sosmed lagi rame nih. Jadi misalnya orang kasih kesempatan untuk mempromot, dan saya berpikiran yang sama juga kepada teman-teman PU1 yang punya bisnis. Saya pengen coba bantu nanti, ayo kita manfaatkan media-media online lah PU1 yang ada untuk mempromosikan produk-produknya, free lah gitu. Karena ini bagian salah satu upaya kita membantu anggota untuk bisa tetap survival ya dalam situasi seperti sekarang gitu ya. Mungkin itu Om Joni, silakan dilanjut Om Joni. Mana nih Om Joni nih? Yuk, makasih Om Ketum atas arahannya dan masukannya untuk Piwaner se-Nusantara. Om yang lain ada masukan apa Om buat ini ke depannya kita seperti apa, dan ini masukan bisnisnya ini karena kendala lagi COVID-19 ini seperti apa gitu. Silakan Om. Izin Om. Ya, silakan Om Jem, silakan Om Jem. Nah, ini yang Marcel Douglas yang baru muncul nih, silakan Om James, ada Om Aang juga nanti. Silakan Om. Ya. Sebenarnya P1ers bagus ya, udah ada satu channel khusus ya untuk bisa bantu untuk promote gitu barang-barang yang akan yang dijual belikan oleh semua P1ers gitu. Tapi mungkin harus ada dikasih satu kesempatan khusus juga gitu Om. Misalnya di WhatsApp. Tapi di hari tertentu boleh promo gitu. Nah, kira-kira memungkinkan nggak itu? Jadi aturan main ya, regulasinya ya. Iya, jadi poinnya Om James, saya sih nggak ada keberatan. Cuma perlu diatur bahwa proses itu hanya boleh di-broadcast lewat kepengurusan nasional gitu ya, bidang usaha lah, bidang kemitraan, supaya kita tidak sporadis gitu ya untuk orang ngebom di WA untuk bisnis semua mempromot gitu ya. Jadi tetap harus diatur, dan itu diatur lewat
Pengnas. Jadi nanti saya minta Om Herdi yang monitor di sini, yang menangani kemitraan dan sponsorship ya, kerjasama untuk menghandle itu di data. Kalau ada anggota-anggota yang punya bisnis produk origin ya, istilahnya bukan produk-produk bisnis model MLM atau apa, kita nggak mau endorse itu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya produk real atau jasa real yang memang, nah ini yang kenapa perlu kita atur lah skemanya gitu kan. Jadi produk-produk dan jasa apa yang kita mau coba tawarkan gitu, supaya tidak jadi akhirnya orang rame di lapak ya. Nah untuk yang model itu kan saya sudah fasilitasi, kita punya grup yang Piwanes Magazine itu ya, yang Piwanes Mag itu kan ada lapak gitu. Orang silahkan aja kalau posting di situ kan sifatnya offline ya, istilahnya bukan offline, istilahnya nggak online 100% real time kayak WhatsApp ya. Nah kalau itu kan orang tinggal listing aja di situ, orang kita lihat ketika kapan dia butuh gitu kan. Nah itu silahkan, kalau itu di situ kita bebaskan tuh. Tapi kalau untuk di WhatsApp-nya ada baiknya kita aturlah mekanismenya. Gitu Om James. Oke, siap Om. Om Ang. Makasih Om Jem. Silakan Om Ang. Om Ang. Ya Om, ikut nyimak dulu aja Om. Ini baru datang banget. Itu Om Iwan monitor nggak Om Iwan tuh dari Depok baru masuk tuh. Om Iwan monitor Om Iwan. Panas langkangan Om. Om Iwan monitor Om Iwan. Halo Om, apa kabar? Ya. Saya baru join nih, sorry baru gabung ya. Ya silakan memperkenalkan Om. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya mana Om? Gak ada gambarnya. Oh ada Om, bentar Om, saya baru nyampe nih. Oh, masih pakai anduk ya? Masih pakai anduk ya? Masih lengket ya? Ya udah Om, lanjut aja Om. Sambil tadi saya baru denger aja dari Om Ketum, ya intinya saya salam kenal ya, baru gabung di di channel Zoom ini ya. Ya saya baru dengar aja lah arahan dari Ketum mengenai adanya wabah COVID ini, kita jadi bisa silaturahim. Nggak apa-apa. Jadi muncul Om. Muncul. Ya Om, intinya gitu. Saya sangat senang bisa bergabung, baru join nih Om, dari rumah orang tua tadi habis nganter. Ya saya dari tadi baru dengar arahan Ketum mengenai adanya wabah ini, jadi meningkatkan silaturahim lah. Semakin guyup lagi, semakin kenal dengan member yang lain. Saya beberapa kali join di Zoom ini. Kemarin juga join, cuman denger aja, malu juga, belum banyak yang kenal. Paling itu aja Om Ketum, Om Kecap Depora, Om Kecap Douglas, dan Om yang lain yang saya belum bisa sebutkan satu persatu. Salam kenal ya Om ya. Om Iwan. Makasih Om Iwan. Ya Om, makasih Om. Ini ada satu Om, tante kita yang paling cantik di Pengnas. Silakan Tante Anis. Salam kenal buat yang lain. Monitor nggak tuh Tanis ya? Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar Tante? Alhamdulillah baik, maaf ngumpet soalnya habis masak. Salam kenal buat semuanya nih, tadi banyak sekali saya lihat ada 26 partisipan sore ini, luar biasa semangatnya, semoga semakin banyak. Meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, masih bisa silaturahmi via Zoom. Oke, gitu aja. Saya Tante Anis sekali lagi bantuin Om Ketum di Dewan Pengurus Nasional bersama Om Joni dan juga Om Petir. Siapa lagi ya Pengnas yang ada? Maaf, Om Rizky. Oke deh, Om Joni gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tante Anis. Sama-sama. Iya. Untuk yang lain Om, gimana, ada masukan ini dari mana wabah ini?
Tadi Om Dimas mau bahas apa Om Dimas? Om Dimas, biasanya Om Dimas tuh biasanya ada ide-ide kreatif atau apa. Mungkin ada masukan atau apa Om Dimas. Tapi yang benar ya Om Dimas ya, sebelum tanggal 15 belum dibuka semua loh itu. Om Gigi, diem baik itu Om Gigi. Jadi gini Om, kalau dari kami Om, untuk mengantisipasi COVID ini sekaligus tadi kan ada tema juga untuk bisnis ya. Jadi kebetulan sekalian promosi nih. Jadi di Douglas itu kita mau launching. Jadi kita ada kerjasama sama apa namanya salah satu usaha yang bergerak di bidang salon gitu. Jadi tapi kita yang handle dan itu sifatnya ke rumah gitu. Jadi pas banget nih untuk kondisi saat ini, kita nggak bisa kemana-mana tapi masih pengen tetap manjain mobil gitu kan. Jadi kita yang datang ke rumah. Jadi ini bisa sharing screen nggak? Boleh. Tapi saya udah taruh atau belum ya? Silakan Om, kalau mau ada yang dipresentasikan, monggo. Nanti saya cek dulu deh, nanti sambil jalan. Jadi intinya Douglas lagi punya unit usaha Om, car grooming. Jadi khusus P1ers kita ada diskon 15% gitu. Jadi yang mudah-mudahan sih harga yang kita tawarkan masih bisa bersaing lah di pasaran gitu. Jadi yang nanti juga kita minta dimasukin juga ke dalam media P1ers ya untuk bisa disounding. Cuma memang areanya masih terbatas di Tangsel, Jakarta, Jabodetabek lah gitu. Jadi siapa tahu aja ada yang mau nyoba gitu kan. Jadi itu unit usaha yang saat ini akan di-launch sama chapter Douglas. Terus apa namanya, terkait hal-hal yang lain itu ya saya rasa saya ngikutin perkembangan PI1 ini ya cukup dibilang dari 2014 sih udah cukup banyak lah hal-hal yang beda banget dari tiap tahunnya gitu. Jadi semakin lebih baik lagi gitu. Dan tim di pengurusan nasional juga tambah tiap tahun tambah solid. Saat ini kita punya aplikasi di Android itu menurut saya itu luar biasa dan belum ada tuh komunitas lain yang saya tahu ya yang punya aplikasi sekelas PI1 di Android itu, dan itu menurut saya itu suatu hal yang baik dan yang belum bisa lah dilakukan oleh komunitas lain. Itu kebanggaan buat kita semua. Itu jadi hal yang lainnya lagi, ini mumpung ada Om Yugi dan teman-teman dari Depora, jadi terkait dengan milad pertama Douglas yang kebetulan lahirnya kembar dengan Depora nih, jadi kita berharap bisa bikin kegiatan bareng lah, mudah-mudahan. Tanggal berapa sih? 22 Juni Om. 22 Juni. Om Ketum lupa Om Dimas. Ini ini kan kita nih Om Dimas. Anaknya banyak soalnya. Chapternya udah banyak, memorinya semakin banyak yang diurus Om Ketum itu. Ya, udah ngurusin chapter, ngurusin bikin aplikasi-aplikasi gitu. Jadi nanti mungkin cuma kemarin sih saya diskusi nih, kalau waktu kemarin lahiran kan rumah sakitnya, dokternya, perawatnya yang nyiapin Douglas gitu. Nah sekarang ulang tahun IO-nya ya di Depora kan gitu kan. Boleh Om, boleh. Mantap itu. Nanti tenang, kecap kita siap. Iya dong, tinggal koordinasi dengan Om Catur nanti kegiatan Douglas, kira-kira apa yang bisa kita bantu, tapi mungkin hostnya kita serahkan ke teman-teman di Depora. Mau kita diapain, lokasinya di mana, acaranya apa, monggo gitu kan. Itu sih. Mungkin ada tambahan dari Om Catur, Om Omen, silakan yang lainnya dari teman-teman Douglas silakan.
Iya, Siapa, Mas. siapa yang mau ini? Om Catur, monggo Om Catur. Ya, Om Wahyu, Om Dimas, makasih. Tadi sempat disampaikan juga sama Om Wahyu ya bahwa di kondisi yang seperti ini, event-event atau beberapa activity pasti akan sangat banyak gitu yang drop, betul memang gitu ya. Kalau di kami karena core-nya memang activation itu hampir bisa dibilang cuma meraup 30% lah dari total target gitu. Nah ini memang tantangan tersendiri buat terus berpikir keras. Rasanya memang beberapa event sekarang mulai kita lakukan secara online. Kalau Om lihat di beberapa TV gitu ya, ada show, konser, yang satu pemainnya main di sana, yang drummer di sini, yang gitaris di sana gitu. Itu sebenarnya hanya bagian dari cara kita saja gitu untuk menggrab donasi dan budget-budget itu bisa keluar. Dan faktanya memang beberapa perusahaan akhirnya menjadi sponsor-sponsor yang cukup lumayan besar gitu ya. Kalau kita lihat acara sahur, acara buka puasa gitu kan, sekarang modelnya juga sudah agak berbeda. Beberapa acara sebenarnya mungkin kalau bicara acara gitu ya, kita tetap bisa pakai model online gitu. Banyak kemasan-kemasan yang mungkin bisa kita lakukan, nanti detailnya sambil kita diskusi lah gitu ya. Tapi intinya tetap melibatkan semua members dengan model kompetisi boleh, dengan model suka-suka atau hura-hura boleh gitu. Tapi sekarang yang diinisiasi oleh Pengnas ini rasanya harus kita dukung gitu. Aplikasi yang sudah dibuat, bahkan saya tertarik tuh dengan Piwaners Max itu sebenarnya satu etika bisnis yang harus kita support tuh. Jadi nggak model-model community yang lain di WA Plus itu melakukan jual beli yang asal gitu ya. Tapi dengan room yang secara khusus bisa dibuatkan oleh Pengnas, jadi semua tertata rapi. Aliran cash in-nya, cash out-nya itu bisa termonitor, dan dalam hal ini organisasi bisa memanfaatkan secara fair karena memang model-modelnya sudah disusun oleh Pengnas. Dalam konteks ini mungkin nanti bisa kita minta gitu dalam ulang tahun, misalnya dalam dalam konteks Munas gitu ya, karena melibatkan seluruh member Piwaners seluruh Indonesia. Sama-sama untuk berkompetisi, misalnya banyak-banyakan laku terjual di Piwaners Max misalnya, atau banyak-banyakan partisipan, banyak-banyakan follower, banyak-banyakan yang melakukan penjualan gitu, atau mungkin banyak-banyakan siapa yang beli gitu. Jadi ya memang modelnya kembali lagi seperti partisipasi dan kompetisi, tapi kembali dengan format Pengnas yang sudah sekarang buat. Jadi wadahnya sudah ada, Piwaners Max sudah ada aplikasi, tinggal bagaimana itu dilakukan, bagaimana itu terus menjadi bagian dari keseharian kawan-kawan di Piwaners. Rasanya memang momen-momen itu yang harus kita manfaatkan gitu ya, sehingga mereka semua bisa terlibat atau engage di aplikasi itu. Itu sih rasanya. Kalau acara-acara nanti anniversary yang Douglas Depora, banyak Om rasanya bisa kita lakukan, misalnya kompetisi tim online, kita bisa lomba balapan bareng, kemudian kita bisa berbalas pantun gitu ya, nanti jurinya Pengnas gitu. Ada ya semacam itulah gitu ya. Ada kemudian sharing session juga sekarang semacam, kalau di Telkom Group biasanya ada, sekarang kita lagi bikin Telkomers Talk gitu. Ada narasumber yang kita undang, mereka melakukan sharing, di situ ada sponsor hadir. Nah, sponsor hadir kan bagian dari cash in yang kita harapkan. Mungkin itu sih Om, sedikit dari saya. Ya, mungkin gini Om, saya nanggapi langsung aja apa yang disampaikan Om Catur. Ya, intinya kita harus berkolaborasi di sini ya, bahwa ide-ide ini kan harus kita tindak lanjuti. Saya bisanya melakukan, biasanya memulai, menginisiasi kayak Piwaners Magazine, terus Piwaners Apps, terus mungkin bikin apa lagi yang lain. Tapi
itu semua nggak akan ada artinya, hasilnya kalau tidak didukung oleh teman-teman anggota yang lain gitu ya, untuk meramaikan, memanfaatkan gitu kan. Jadi ini yang kita harus dorong. Jadi misalnya saya lihat evaluasi saya per hari ini itu baru yang menginstall aplikasi Android ya, karena mungkin sebagian pakai iPhone ya. Yang iPhone sih saya lagi develop juga. Android itu baru sekitar 114 download ya dan install gitu. Anggota kita kan ada banyak. Nah, kalau bisa kan diperbanyak juga gitu kan. Memang saya lagi lihat memang itu karena free aplikasi yang diinstal free. Saya nambahkan ada AdSense ya, AdMob ya kalau di mobile ya. Nah, itu untuk supaya kita bisa mengenerate iklan ya sebenarnya. Nah, itu yang kita coba buat gitu kan. Tapi yang jelas yang perlu diperkaya adalah kontennya nih. Sistem aplikasinya udah ada, kontennya yang kita harus perkaya. Misalnya saya berharap support dari masing-masing chapter itu let's say untuk mengupdate, menambah konten-kontennya. Contoh mungkin tadi bisnis-bisnis apa yang ada di chapter. Yang kedua, mungkin partner-partner siapa aja yang ada di chapter. Ini kan harus kita naikkan. Terus bengkel ya, bengkel rekanan-rekanan ini mana aja. Nah, jadi ini biar supaya saya tuh dari dulu kan mendorong bahwa kalau bisa kerjasama itu tidak eksklusif untuk satu chapter, tapi bisa dimanfaatkan juga oleh member-member di luar chapter yang PIWAN lah secara nasional kan. Makanya ketika ada chapter yang membuat eksklusif kerjasama dengan hanya chapternya, itu saya biasanya saya challenge gitu ya, saya kok gitu PKS-nya dengan misalnya dengan bengkel itu harusnya sekali dia kerjasama sama PIWAN itu ya harusnya untuk semua, nggak bisa hanya dengan ini, kalau nggak usah kita layani gitu kan. Nah itu yang saya dorong supaya manfaat yang didapat satu chapter bisa dirasakan juga oleh dirasakan manfaatnya buat anggota di chapter-chapter yang lain gitu. Nah terkait bisnis yang lagi diinisiasi oleh Douglas itu saya apresiasi dan semoga itu bisa jalan. Ya, dan saya berharap juga bisa dimulai juga oleh chapter-chapter yang lain. Karena orientasi saya saat ini, iuran itu kan kita sama tahu susahnya narik iuran. Ya kan? Tapi itu tetap kita akan lakukan iuran itu, tapi jangan menjadikan porsi utama kita. Saya ingin sebenarnya pendapatan-pendapatan yang dari non iuran, dari misalnya bisnis gitu kan. Contoh kemarin kan saya sudah membuat misalnya konsep flyer sinergi. Jadi kalau ada sinergi di situ, itu otomatis produk itu punya kontribusi. Berapapun jumlah kontribusinya, saya nggak pikirin sekarang. Saya nggak ngasih target misalnya 5% dari keuntungan, 10% dari harga jual, atau berapa. Itu sesuai kemampuan anggota lah. Mau ngasih ikhlasnya berapa untuk ini. Tapi minimal dia sudah update ke kita, dia punya produk ini, dia mau jual, oke, sekian ya. Nah, itu kita open tuh, negotiable. Jadi kita nggak punya acuan bahwa misalnya harus 10%, harus 15%, 20% itu enggak ada. Itu sesuai dengan negosiasi dengan yang punya bisnis. Nah, tapi kita buat tuh. Nah, begitu kita sudah labelin bahwa produk dan jasa anggota ini ada itu, kita tempel tuh logo itu. Boleh pakai nih. Berarti usaha Anda di-endorse sama kita dan silakan untuk misalnya ditawar-tawarkan, dan anggota pun dengan melihat label itu tahu, oh ini berarti produk yang ini punya kontribusi nih ke organisasi. Kalau di luar itu, ya berarti nggak ada kontribusi buat organisasi kan. Nah ini yang kita lagi coba terapkan Om. Jadi biar semua terkontrol lah. Saya nggak mentarget nilai berapa yang bisa kita dapat dari teman-teman, tapi yang saya lagi lakukan adalah mensosialisasikan, membuat role modelnya dulu gitu ya. Begitu ini kita satisfy, kita oke, semua bisa berjalan. Nah, itu bagus karena saya nggak pengen ada anggapan juga anggota merasa bahwa kita kan belum tahu hasilnya, kok kita sudah jadi beban buat kita. Nah itu kita nggak mau. Jadi biarkan anggota bisa running dulu bisnisnya. Kalau ada bisnis, baru dia ada P-base ya, istilahnya P-base transaction ya. Jadi berdasarkan transaksi yang terjadi aja kita dapat berapapun porsinya. Nah, ini yang kita lagi coba upayakan Om, supaya ya intinya ini kan sebenarnya kalau di Om pahami
misi kita tuh kan ada 4 ya di P1. Nah, salah satu misinya itu adalah sinergi ekonomi sebenarnya. Ini yang dari dulu di usia kita yang hampir ke 7 tahun ini belum benar-benar terrealisasi dengan baik, gitu kan. Jadi ini yang lagi saya dorong terus gitu ya, supaya kita berkomunitas di sini, ya kita dapat senangnya, happy-nya, melalui kegiatan-kegiatan touring dan sebagainya. Tapi kita pengen juga kalau bisa di komunitas ini kita punya nilai ekonominya. Jadi istilahnya kalau kita ngomong itu merubah pengeluaran menjadi pendapatan gitu ya. Ya kalaupun nggak bisa surplus ya minimal ya nggak minus, kita nggak banyak-banyak banget lah spending kita kan kalau misalnya bisnis atau usaha itu berjalan di P1. Dan saya memang dari challenge gitu ya, bahwa orang kan selalu ada yang beranggapan ngapain di komunitas bisnis gitu kan. Saya di komunitas nggak mau mikirin bisnis, ya boleh-boleh aja ya nggak mau berpikirin. Tapi kan kita mencoba juga kalau ada yang membutuhkan komunitas ini untuk quote on quote berbisnis, ya silakan. Selama bisnis itu berkontribusi dan mempunyai manfaat dan tidak memaksa. Karena kan konsepnya kita di sini kan supply and demand ya, Om ya. Jadi yang ditawarkan anggota dibeli syukur, misalnya nggak dibeli ya sudah nggak apa-apa. Kita konsepnya. Tapi yang penting jangan nge-spam ya, yang akhirnya annoying kan, mengganggu anggota-anggota yang lain yang mungkin pengen santai atau pengen istilahnya mencari teman aja di komunitas, yang senang-senang aja, ya silahkan aja. Jadi feel free lah. Itu mungkin tanggapan saya ke Om Dimas dan Om Catur. Oke Om, mengingat waktu kita sudah menjelang ini, mungkin masih ada yang lain sebelum kita coba kocok ininya, lucky draw, giveaway kita sore ini. Silakan Om Cia. Lanjut aja Om, langsung giveaway aja Om, udah mau buka nih Om Ketum. Oh udah, lanjut ya. Aduh, kita tuh udah kelaparan tuh kayaknya tuh. Emang masih 17.23. Emang di Depok jam 17 berapa? Saya menyesuaikan saya Om Ketum. Oh, gitu. Jamnya dicepetin tuh di rumah kecap, jamnya dicepetin 30 menit Om. Oh gitu ya. Biasanya Om Petir ini dulu, ngopi dulu, nunggu buka. Oh, sampai ngopi-ngopi dia ya. Oke Om, saya lihat. Apa ini? Oke Om ya, kita setiap sore, setiap di akhir sesi kita memang ada giveaway kaos gitu ya. Ini kaos ini ya kita produksi menggunakan dana kita untuk men-trigger inilah supaya kegiatan ini ada oleh-olehnya, ada kenang-kenangannya. Oke, ini saya udah kok silau. Wih, udah nggak model dikocok lagi sekarang ya. Udah nggak pakai arisan lagi. Apa ini? Om Angga, Depok. Om Angga ya. Wah. Keluarin dong biduannya dong. Mana biduannya? Belum waktunya Om. Oke, yang pertama Om Angga. Terus yang kedua, cocok lagi. Om Herdi ya. Akhirnya Om Herdi itu ikut dari 1 ke berapa nih, baru sekarang dapat deh. Nggak jauh-jauh lah, ada Cilacap dapat juga rupanya. Iya. Ya, Makanya kalau ikut yang pas sedikit, kalau yang pas banyak peluang dapatnya nggak banyak. Gitu ya. Udah dapat ngomong begitu loh. Oh, ini yang ketiga. Mudah-mudahan dari Douglas. Om Rio Satrio siapa? Douglas. Satu-satu. Nyangkut ada ya. perwakilan ya. Nyangkut semua. Ada perwakilannya. Nanti minta tolong Om ukuran kaosnya, karena ini kaosnya kita bukan sablon ya, di TG printing ya, digital. Jadi sama ukuran sama alamat kirim Om ya. Nanti tolong di update ke Tante Anis ya. Tante Anis masih monitor nggak? Tante Anis sudah buka puasa. Nyiapin buka puasa. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti di update ke Om Joni aja nggak apa-apa. Keanggotaan, ukuran sama alamat kirim. Jadi itu saja Om semua. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya di acara Meet the Marsal ini.
Dan saya berharap besok kalau ada waktu coba ikut bergabung lagi walaupun sudah dapat kaos itu yang sudah dapat kaos. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Yugi, Om Ketum, Depora. Om Nia, Waalaikumsalam.